Kita mulai dari memberi nama senyawa alkohol ya. Nah, ingat tadi ada tata nama trivial ya, atau nama dagang. Kemudian yang kedua ada nama IUPAC. Ya, atau ini nama kesepakatan ilmuwan secara internasional. Menurut trivial, tata nama alkohol itu polanya seperti ini, alkil, alkohol. Nah, di kelas 10 kita sudah belajar mengenai alkil ya. Waktu belajar bab senyawa hidrokarbon. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu H-nya ya. Dimana rumusnya CnH2n plus 1. Jadi kalau nama alkana berakhiran ana, kalau il berakhiran il ya, metil, etil, propil, butil ya. Kalau IUPAC ini polanya yaitu tadi sesuai nama IUPAC-nya, alkohol itu yaitu alkanol. Jadi nanti diberi akhiran ol ya, akhirannya ol. Tata namanya hampir sama dengan tata nama IUPAC alkana. Untuk IUPAC alkanol dia harus menyusun dari mulai nomor cabang ya. Untuk IUPAC alkanol dimulai dari nomor cabang, kemudian ada nama cabangnya. Jika cabangnya ada dua jenis, maksudnya ada metil, ada etil, maka dulukan ya secara alfabet. Jadi nama cabang ini dan nomor cabangnya disusun secara alfabet. Kemudian karena gugus fungsi OH selalu berubah-ubah, nah, di sini harus dituliskan posisi OH-nya ada di mana, menempel pada C nomor berapa. Kemudian baru diakhiri dengan nama alkanol. Nah, untuk trivial sederhana saja, karena ini yang dipelajari di SMA ini hanya struktur-struktur yang sederhana. Contohnya untuk trivial CH3OH. Nah, OH-nya sendiri itu adalah alkohol, sedangkan CH3-nya sendiri namanya yaitu kita tahu metil ya. Metil berarti OH-nya alkohol. Jadi namanya metil alkohol. Sederhana kan? Kemudian C2H5OH berarti namanya etil alkohol. Namun untuk tingkat yang lebih jauhnya lagi ada cabang yang tidak lurus ya, atau memiliki istilahnya bercabang lagi. Contohnya seperti ini. CH3 CH CH3OH. Nah, kalau ini nama alkilnya yaitu iso ya, membentuk sudut 90 derajat ya. Oke, jadi kalau ini namanya iso. Iso karena C-nya ada 3, jadi isopropil alkohol. Oke. Nah, ini harus paham betul materi waktu kelas 10, di mana jumlah C-nya 1 itu namanya metana, kalau alkil metil kan. Kalau C-nya 2 etana, alkilnya etil. Ada propana, ketiga 4 butana, kalau 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana ya. Harus mengingat kembali itu materi kelas 10. Kemudian ada lagi cabang lain yang bentuknya seperti ini. CH3 CH3 CH3OH. Nah, kalau ini nama alkilnya yaitu ters ya. Ters ada 4 C-nya, ters butil alkohol. Nah, ini nanti dibahas di kelas 10 ya, di senyawa hidrokarbon. Jenis-jenis alkil. Ada ters butil alkohol, ada isoprop, ada iso, ada juga sekunder. Sekunder hampir sama dengan iso. Kalau iso saya menyebutnya ada cabang di nomor 2 dari ujung ya kalau saya. Kalau sekunder misalkan contoh lain CH3, CH2, CH di sini CH3. Oke. OH.
Nah, kalau ini disebut sekunder. Jadi C yang menempel pada gugus fungsinya menempel pada dua atom C lainnya. Ini disebut sekunder butil alkohol atau disingkat sek ya. Jadi kalau membedakannya, kalau sekunder posisi cabang ada cabangnya lagi di ujung terdalam ya. Kalau iso di nomor 2, kalau ters ada lagi cabang satunya lagi di sini gitu. Jadi membedakan iso, ters dan sekunder ya. Jadi untuk trivial cukup dengan alkil alkohol. Jadi menyebutkan alkilnya baru kemudian alkohol ya. Kalau untuk UPAC, jadi harus dilihat dulu. Ada yang disebut dengan rantai induk ya. Rantai terpanjang kalau dulu di senyawa hidrokarbon. Nah, di sini berarti rantai induknya harus mengandung gugus fungsi OH meskipun lebih pendek. Contohnya seperti ini. Saya tidak pakai H supaya lebih cepat. Nah, ini kalau yang lebih panjang dia akan lurus ya. Tapi karena dia C-nya tidak mengikat OH, nah jadi bukan ini rantai induknya, tapi ke bawah. Seperti ini. Nah, jadi pilihlah C yang termasuk rantai induk yang mengikat gugus fungsi OH. Oke, ini rantai induk, berarti ini adalah cabang ya, C-nya ada 2. Nah, kemudian diberi penomoran. Penomorannya ini dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi OH. Jadi kita pilihannya sudut sebelah kiri dan bawah ya. Maka kita mulai penomorannya dekat dengan gugus fungsi. Mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, karena cabangnya ada 1, cabangnya ini C-nya 2 itu adalah etil, menempel pada C nomor 2. Jadi namanya 2 etil ya. 2 itu posisi menempel pada C nomor 2, etilnya jumlah C-nya ada 2. Nama cabang tadi etil ya. Kemudian posisi OH, OH ini menempel pada nomor 1 di rantai induk ini. 1. Nah, kemudian rantai induknya ada 4. Nah, diberi akhiran ol ya. 4 itu butana, kalau alkana sekarang namanya jadi butano. Oke. Seperti itu. Nah, misalkan kita bikin lagi yang cabangnya berbeda jenis. Oke. Misalkan OH-nya ada di sini. Nah, maka rantai induk yang paling panjang, kemudian ada C yang mengikat OH, dan cabangnya lebih banyak. Kita mulai dari sini, rantai induknya. Kemudian lurus ya, lurus boleh. Oke, kalau belok ke sini dia cabangnya ada 1. Kalau belok ke sini cabangnya ada 2. Kalau lurus cabangnya ada 3. Sama seperti tadi, kita beri nomor 1 dekat dengan gugus fungsi, berarti dari sebelah kanan 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada 3, yang ini metil, yang ini 2 ini etil ya. Nah, kalau ada 2 jenis, kita susun berdasarkan alfabet. Jadi ini etil, ini metil. Jadi berdasarkan urutan alfabet, etil dulu, E dulu ya, baru M. Nah, etil dulu. Etil ini ada 2 tempat. Jadi kita tulis kedua tempatnya 3,4 di etil, karena etilnya ada 2 ya. Kemudian baru metil. Metilnya di nomor 5, 5 metil. Nah, posisi OH ada di nomor 2 ya, menempelnya di nomor 2 ini. Kemudian rantai induknya ada 6. 6 itu adalah heksa. Jadi heksanol. Seperti itu belakangnya jadi heksanol. Nah, itu tata nama dari alkohol.